Siapa sebenarnya sosok Prabu Siliwangi yang kita kenal sekarang? Simak jawabannya bersama Tinta Pena di Anong-Anong TV. Selamat menyaksikan. Prabu Siliwangi, yang juga dikenal sebagai Prabu Dewata Prana Sripaduka Maharaja, merupakan sosok yang memimpin kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi memimpin kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu pada rentang tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Prabu Siliwangi yang kita kenal sekarang memiliki nama asli Jayadewata dan lahir pada tahun 1401 di Kawali Galuh atau sekarang merupakan daerah Ciamis. Ia juga dikenal dengan nama Prabu Dewata Prana Sripaduka Maharaja yang tercatat pada beberapa prasasti yang pernah ditemukan. Ayah Prabu Siliwangi bernama Prabu Dewa Niskala yang merupakan cucu dari Raja Niskala Wastukencana, pemimpin kerajaan Sunda Galuh pada tahun 1348 sampai 1475 Masehi. Sebutan Prabu Siliwangi sendiri berasal dari kata silih dan wangi, yaitu gelar turun-temurun yang diberikan kepada beberapa pemimpin karena menjadi pengganti yang bisa membawa harum nama kerajaan Pajajaran. Gelar Siliwangi juga pernah disematkan kepada Niskala Wastukencana, kakek si Praduga Maharaja. Namun seiring perjalanan waktu, gelar Prabu Siliwangi memang lebih melekat kepada Sripaduka Maharaja. Dalam prasasti batu tulis, Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Sunda dan juga sebagai Raja Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda Galuh inilah yang kemudian dikenal saat ini dengan nama Kerajaan Pajajaran yang berada di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi. Masa kejayaan Prabu Siliwangi terjadi saat ia memegang pemerintahan di Kerajaan Pajajaran. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Pajajaran selalu dalam keadaan teratur dan tentram. Hal ini karena kebijakan Prabu Siliwangi yang menuruti wasiat sang kakek untuk membebaskan penduduk Pajajaran dari 4 macam pajak. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh kesetaraan dalam kehidupan sosial. Dalam hal pembangunan, Prabu Siliwangi juga memperkuat kerajaannya di berbagai bidang. Pada sebuah naskah Portugis, kerajaan Pajajaran disebut memiliki 100.000 prajurit dengan 40 ekor pasukan gajah. Pajajaran juga membangun parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, menyusun formasi perang, walaupun untuk angkatan laut cenderung lemah. Mengutip laman Kemendikbud, dalam babat Pajajaran, Prabu Siliwangi disebut memiliki 151 istri. Salah satu istrinya adalah Nyi Ambetkasi, putri dari pamannya yang bernama Ki Gedeng Sindangkasi. Selain itu, beliau juga memperistri Nyai Subang Larang dan dikaruniai 3 orang anak. Anak pertamanya bernama Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Yang kedua adalah Nyimas Rara Santang, dan yang ketiga adalah Raden Kian Santang. Nyimas Rara Santang sendiri adalah ibu dari Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sementara Raden Kian Santang terkenal karena menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda.
Ada sebuah cerita yang menyangkut pautkan sosok Prabu Siliwangi dengan seekor harimau putih atau macan putih. Cerita ini erat dengan kejadian pertempuran Prabu Siliwangi dengan anak kandungnya, Raden Kian Santang, yang mengajaknya masuk ke agama Islam. Karena menolak ajakan tersebut, terjadilah pertempuran yang membuat pasukan Raden Siliwangi terdesak. Di tengah suasana tersebut, Prabu Siliwangi dikisahkan melakukan moksa dan berubah menjadi macan putih, sementara pengikutnya berubah menjadi macan sancang. Walau kurangnya manuskrip yang mendukung hal ini sebagai bagian dari sejarah, namun kisahnya masih terjaga sebagai mitos yang terus-menerus diceritakan hingga saat ini. Adapun beberapa peninggalan dari Prabu Siliwangi adalah Babat Pajajaran Carita Parahayangan, Carita Waruga, Guru Prasasti Batu Tulis Bogor, Prasasti Kawali Ciamis, Tugu Perjanjian Portugis. Demikian kisah singkat salah satu tokoh raja yang besar di Tatar Pasundan, yaitu Prabu Siliwangi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.